saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan bahan dan manufaktur just in time. Pengertian Material Requirement Planning atau MRP yaitu suatu konsep dalam manajemen produksi atau operasi yang membahas tentang cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan bahan baku dalam proses produksi sehingga bahan yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Penggunaan model persediaan MRP yang efektif mengharuskan manajer operasi mengetahui 4 hal, yaitu yang pertama ada jadwal induk produksi, yaitu apa yang akan dibuat dan kapan dilakukan. Yang kedua ada spesifikasi atau bill of material, yaitu bagaimana produk akan dibuat. Yang ketiga ada persediaan, apa yang ada di persediaan. Yang keempat yaitu pesanan yang harus dipenuhi apabila ada pesanan. Yang kelima ada lead time, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan berbagai komponen. Tujuan Material Requirement Planning atau sering disebut juga dengan tujuan MRP. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan persediaan di mana pembelian bahan dilakukan sesuai dengan yang diperlukan saja. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. 3. Komitmen yang realistis di mana jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dapat dilakukan secara lebih realistis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan waktu produksi dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan rencana induk produksi. Proses MRP yang pertama netting, yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dialokasikan. 2. Konversi dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas pesanan. 3. Menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat dengan cara menghitung mundur atau backward scheduling dari waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tenggang atau lead time agar dapat memenuhi pesanan komponen. 4. Menjabarkan rencana produksi produk akhir ke kebutuhan kasar untuk komponen-komponennya melalui daftar material atau bill of material. Selanjutnya, manfaat MRP. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang keempat, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Yang kelima, tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan bahan manufaktur just in time. JIT disebut sebagai suatu filosofi karena jangkauannya jauh di luar pengendalian inventory dan mengarahkan sistem produksi pendekatan untuk menemukan cara menghilangkan semua sumber pemborosan. Segala sesuatu yang tidak menambah nilai di dalam kegiatan produksi dengan menyajikan SKU cadang yang tepat, pada tempat yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Filosofi JIT. Sistem JIT dikembangkan di Toyota Motor Company di Jepang.
Meskipun Schonberger mengisyaratkan bahwa JIT mungkin telah ada sejak 20 tahun lalu atau lebih dalam industri garangan kapal Jepang. Namun, aplikasi modern JIT dipopulerkan pada pertengahan tahun 1970-an di Toyota oleh Mr. Taichi, wakil presiden Toyota. Konsep JIT mula-mula dibawa ke Amerika Serikat sekitar tahun 1980 di pabrik Kawasaki di Nebraska. Sejak itu, hampir semua perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif dan elektronik, JIT secara luas telah banyak digunakan di industri Amerika sekarang ini. Dari just in time adalah menghasilkan suku cadang dalam urutan lot 1. Dalam banyak hal, metode ini secara ekonomis tidak layak karena adanya biaya setup yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyimpanan inventory. Solusi just in time pada masalah ini adalah mengurangi waktu setup seminimal mungkin dan kalau bisa hingga 0. Dan yang berikut adalah teknik penentuan ukuran lot. Sistem MRP adalah cara yang terbaik untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan neto. Bagaimanapun juga, ketika terdapat kebutuhan neto, keputusan banyaknya pesanan harus dibuat. Beberapa teknik tersebut akan dibahas pada pembahasan berikut. Yang pertama adalah lot untuk lot. Yang kedua adalah kuantitas pesanan ekonomis. Yang ketiga adalah penyimbangan periode bagian. Dan yang terakhir adalah algoritma Wagner-Wittin.